Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua di rumah? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini teman-teman bertemu dengan Ustazah Ira di pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Hari ini kita bertemu di tema 5, di tema 6, subtema 3 mengenai pengaruh kalor terhadap kehidupan. Saja izin mengajak teman-teman untuk berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Baik, kita lanjutkan. Seperti biasa, Ustazah memiliki aturan pembelajaran di pembelajaran IPS kali ini. Teman-teman, yang pertama pastikan untuk duduk tegap saat menonton video pembelajaran. Pastikan fokus saat melihat materi dan mendengarkannya. Pastikan mengerjakan proyek. Pastikan bekerja jujur. Pastikan bekerja tuntas dan pastikan mengumpulkannya tepat waktu. Kita lanjutkan. Nah, pengaruh kalor terhadap kehidupan di subtema kali ini terdapat informasi bahwa pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa lihat di kehidupan sehari-hari banyak sekali pemanfaatan kalor. Nah, coba teman-teman ke dapur. Teman-teman pasti menemukan yang namanya termos. Nah, termos merupakan pemanfaatan kalor ya, karena pemanfaatan panas. Nah, di situ air mendidih terjaga karena termosnya tertutup. Nah, kemudian pemanfaatan kalor dari setrika. Setrika juga dari pemanfaatan panasnya bisa membuat pakaian kita yang semula kusut menjadi rapi. Ada panci dan ada juga kulkas. Banyak ya di sekitar kita yang tidak kita sadari bahwa terdapat pemanfaatan kalor dalam kehidupan. Hari ini lagu temanya masih sama teman-teman. Ustazah izin mengajak teman-teman untuk bernyanyi bersama. Ustazah akan hitung 1, 2, 3. Waktu aku belajar tentang bab kalor, ada 3 jenis peristiwa. Konduksi, konveksi, radiasi. Ayo belajar dengan gembira. Konduksi adalah sebuah hantaran melalui zat partikel zat padat. Konduksi ada 2 bentuk jenisnya, isolator dan juga konduktor. Isolator, daya hantar panas paling sedikit. Lagi, konduktor, daya hantar paling superior. Kita cukupkan, kita lanjutkan pada materi berikutnya. Hari ini kita bertemu di materi aktivitas masyarakat di beberapa wilayah atau permasalahan sosial di sekitar kita. Permasalahan sosial di sekitar kita. Nah, namun kita batasi semuanya bermula di aktivitas masyarakat yang ada di beberapa wilayah. Secara pengertian, setiap warga negara itu pasti memiliki tanggung jawab yang dilaksanakan sesuai perannya. Kalau ternyata orang tersebut berprofesi sebagai ketua RT, berarti dia memiliki tanggung jawab sebagai ketua RT. Kalau misal Ustazah berperan sebagai masyarakat biasa, ya Ustazah berperan sebagai masyarakat biasa tanggung jawabnya. Nah, salah satu peran dengan memanfaatkan kalor penting bagi kehidupan manusia. Karena setiap masyarakat kecil maupun besar pasti akan mempengaruhi dan membawa perubahan terhadap lingkungannya. Nah, perubahan tersebut salah satunya terjadi pada permasalahan sosial. Coba, teman-teman boleh identifikasi apa saja di sekeliling kita yang terjadi permasalahan sosial yang dirasakan oleh kita semua. Nah, terdapat jenis-jenis permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Coba, dari sampah kita sudah bisa menemukan sebuah permasalahan. Karena akhir-akhir ini kita merasakan dampak dari sembarangan ketika membuang sampah. Nah, permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan, namanya sosial berarti dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di lingkungan, itu adalah sampah salah satu. Nah, salah satu kebiasaan yang tidak terpuji itu adalah membuang sampah sembarangan. Contohnya, siswa membuang bungkus permen dan makanan di ruang kelas. Atau saat teman-teman menyerut pensil, teman-teman buangnya di bawah meja. Atau masyarakat membuang sampah dapurnya di saluran air di sungai yang bisa mencemari, ya. Kemudian sampah pasar, misal toko, kantor, banyak berserakan di jalan raya. Sering melihat hal itu, saja sering. Di beberapa titik pasar, pembuangan sampahnya itu diletakkan di tengah-tengah jalan. Nah, salah satunya itu adalah sampah yang menjadi permasalahan sosial yang ada di sekitar kehidupan kita. Coba perhatikan lagi. Sampah jika bertebaran di sekolah, itu sangat mengganggu tidak? Sangat mengganggu. Pertama, mengurangi keindahan. Jadi orang yang memandang terganggu keindahannya. Mengganggu juga kegiatan belajar mengajarnya karena misal baunya tak sedap. Nah, jadi kan mengurangi kenyamanan kita dalam belajar. Apalagi jika ada sampah yang berserakan di jalan raya. Jalan sempit. Apa yang terjadi? Jalannya jadi kotor, jalannya jadi licin. Arus lalu lintasnya jadi tidak lancar. Itu bisa jadi karena sampah. Dengan begitu bisa juga mengganggu, membahayakan para pengguna jalan. Sehingga sampah yang berserakan itu akan mengganggu, mempengaruhi kenyamanan para pengguna jalan tersebut. Nah, yang kedua, permasalahan sosial yang terjadi itu adalah kali atau sungai. Pernah teman-teman menemui kali yang di dalamnya terdapat banyak sampah berserakan. Jadi, sampahnya ada di atas permukaan air. Di atas permukaan sungai. Bahkan tidak banyak, tidak sedikit, kali atau sungai ini dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. Pabrik-pabrik, industri-industri juga banyak membuang limbah ke sini. Sementara ada orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Ada ya bangunan seperti rumah-rumah kecil. Nah, semua ini menjadi kotor dan daya tampungnya berkurang. Akibatnya terasa sekarang. Ketika musim hujan, air kalinya meluap, menggenangi daerah sekitar kita, sawah-sawah, pemukiman penduduk. Seperti foto yang ada di sini. Di sana kan ada yang mengendarai sepeda motor, tapi ternyata banjir. Ada di sungai atau kali juga berserakan sampah. Walaupun setiap orang hanya membuang satu sampah, pikirkan jika yang membuang sampah itu puluhan ribu orang, ratusan ribu orang, maka sampah tersebut akan berkumpul, ya, sehingga menjadikan air sungai itu meluap. Yang ketiga, permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Itu adalah bangunan liar. Nah, bangunan liar nih seperti foto yang ada di bawah ini. Dijumpai di atas saluran air. Nah, itu tuh adalah saluran air, teman-teman. Atau, itu jalan. Jadi, bangunan tersebut didirikan di bawah flyover jalan, saluran air, trotoar, di tempat mana saja. Di kolong-kolong jalan layang bisa ya. Jadi bangunan ini berdiri di tempat yang tidak seharusnya, sehingga menyebabkan masalah kesehatan dan kebersihan lingkungan yang menimbulkan ketidaknyamanan masyarakat pada umumnya. Nah, ya, coba teman-teman perhatikan berhimpitan, kemudian
kotor, ya. Yang keempat itu ada kemacetan lalu lintas. Tidak perlu jauh-jauh ke Jakarta, di Karawang pun banyak yang namanya kemacetan lalu lintas. Ya, bisa ketika teman-teman berangkat sekolah atau berangkat kemanapun, pasti teman-teman akan melihat kemacetan. Nah, banyak pengguna jalan yang tidak melakukan kewajiban. Salah satu kenapa terjadinya kemacetan. Banyak yang menerobos untuk tidak menaati aturan lalu lintas. Nah, hal tersebut yang menyebabkan timbulnya ketidaknyamanan para pengguna jalan dan masyarakat sekitar. Bahkan tidak banyak di Karawang trotoar untuk pengguna jalan. Hanya sedikit saja. Nah, seharusnya kan banyak ya teman-teman, agar mempersilahkan siapapun yang akan berjalan kaki. Nah, dari berbagai permasalahan di atas yang tadi sudah Ustazah sebutkan ada 4, bagaimana cara kamu mengatasinya? Sebagai peran dan tanggung jawabmu seorang siswa, bagaimana cara kamu mengatasinya? Nah, hal tersebut akan kamu jawab pada proyek pembelajaran. Jadi, di sini ada bagan mengenai masalah sosial, penyebab, akibat, dan usaha untuk mengatasinya. Jadi, instruksinya adalah carilah informasi dari orang tuamu tentang permasalahan sosial apa yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Cari sebanyak-banyaknya masalah sosialnya apa yang ada di sekitar kita. Lalu identifikasikan penyebab masalah sosial tersebut. Dan sebutkan bagaimana cara mengatasinya menurut pendapatmu. Perhatikan contoh yang terdapat pada tabel nomor 1 ya. Di sini masalah sosial yang diambilnya adalah mengenai sungai kotor. Apa penyebabnya yang menjadikan sungai itu kotor? Sungai dijadikan tempat pembuangan sampah. Seharusnya pembuangan sampah di mana? Di tempat pembuangan sampahnya ya. Nah, akibat yang terjadinya apa jika membuang sampah di sungai? Terjadi banjir yang meluap saat musim hujan. Nah, lalu menurut kamu bagaimana cara untuk mengatasinya? Usaha apa yang harus dilakukan? Membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Begitu. Jadi nanti proyek teman-teman cari masalah sosialnya. Dengan itu akan muncul penyebabnya, muncul akibatnya, dan muncul usaha untuk mengatasinya. Oke, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini teman-teman, ada banyak sekali permasalahan di sekitar kita. Contohnya, banyaknya sampah di sekitar kita, ada bangunan liar, ada kemacetan lalu lintas, dan lain-lain. Akibatnya, pada musim hujan, airnya meluap, menggenangi daerah sekitar, sawah-sawah dan permukaan penduduk. Ini yang menjadi faktor utama ketidaknyamanan di lingkungan. Nah, oleh karena itu, kita butuh bersama-sama, kita butuh kerjasama antara teman, sebagai siswa, dan antara Ustazah sebagai guru dan masyarakat untuk mengatasi masalah tersebut. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Untuk apa? Untuk menjadikan lingkungan kita menjadi lingkungan yang nyaman, asri, indah, tidak bau ya. Nah, itu adalah kesimpulannya. Sehingga manfaat yang bisa diambil, teman-teman mempelajari terkait masalah yang ada di lingkungan kita. Akan menambah wawasan ketika kondisi lingkungan kita sedang tidak baik-baik saja. Sehingga membantu kita untuk berpikir cerdas dan mulai memperdulikan lingkungan kita. Kita harus peduli sama lingkungan. Ya, apa yang terjadi di sekitar kita? Apa yang harus kita berikan untuk lingkungan kita agar menjadi aman, nyaman, bersih? Itu dia manfaatnya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akan berdoa secara bersama-sama. Sikap berdoa.
tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video pembelajaran bersama Ustazah Ira. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.